Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya. Oke, teman-teman. Di hadapan saya di sini sudah ada HP Vivo yang kasusnya HP ini lupa dengan email atau akun Google, teman-teman. Awalnya handphone ini lupa pola atau lupa sandi ya, jadi di reset, teman-teman. Oke, teman-teman harus wajib connect WiFi ya. Connect jaringan WiFi atau menggunakan kartu SIM yang ada datanya atau menggunakan hotspot boleh, teman-teman. Oke, di sini saya setup terlebih dahulu ya ketampilan verifikasi akun. Nah, jadi awalnya di sini lupa PIN handphonenya, teman-teman. Nah, langsung mentok di tampilan dimintai akun email. Karena orangnya di sini lupa dengan emailnya. Ingat teman-teman, handphone harus terlebih dahulu connect jaringan WiFi atau di sini ada gambar gembok, itu artinya handphone ini terkait dengan email. Jika tidak ada WiFi, teman-teman bisa menggunakan kartu SIM yang ada datanya atau menggunakan hotspot ya. Oke, langsung saja nih ke caranya. Pertama, siapkan kartu SIM, teman-teman. Bebas kartu SIM apa saja. Yang penting kartu SIM ini sudah disetting, dikasih kunci SIM, teman-teman. Untuk cara setting kasih kunci SIM, teman-teman bisa tonton di YouTube banyak, teman-teman. Di Google juga ada cara memberikan PIN di kartu SIM. Caranya mudah, teman-teman. Bisa lihat di YouTube. Kalian bisa ketik di pencarian cara memberi kunci SIM pada kartu. Itu sudah muncul videonya, teman-teman. Oke, di sini muncul minta kunci SIM. Kalian tidak perlu masukkan kunci SIM-nya lalu lepaskan saja kartunya. Karena di sini saya cuma metodenya, yang penting muncul tampilan lock screen seperti ini. Nah, selanjutnya geser dari bawah ya. Itu ada gambar kamera di bawah, teman-teman. Pojok kanan bawah ada gambar kamera. Kalian swipe ke atas ya. Tekan gambar kamera dan swipe ke atas sampai ke tampilan kamera. Harus dan wajib ke tampilan kamera seperti ini, teman-teman. Lanjut kita potret. Setelah kita potret, kita buka hasilnya. Oke, setelah kita buka hasilnya, teman-teman langsung kita bagikan. Caranya langsung tekan terlebih dahulu, di situ ada berbagi, teman-teman. Langsung klik saja satu kali dan teman-teman pilih Google ya, teman-teman. Nah, ini Google. Di sini versi Androidnya untuk Vivo versi 13 ya, teman-teman. Jadi sudah versi terbaru. Jadi caranya seperti ini. Oke, setelah pilih Google langsung pilih 3 titik di atas dan pilih kebijakan privasi, teman-teman. Nah, ini kebijakan privasi ya. Perhatikan, cukup jelas, teman-teman. Langsung klik saja satu kali. Dan teman-teman akan diarahkan ke tampilan Google Chrome. Teman-teman masuk tanpa akun ya. Ada pilihannya di bawah. Nah, di bawah di sini, teman-teman. Nah, gunakan tanpa akun dan akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Teman-teman pilih garis 3 pojok kiri atas dan pilih Google. Dan selanjutnya kita masuk ke web, teman-teman. Kita catat dulu alamat webnya, yaitu addroom_bypass. Perhatikan, addroom_bypass, teman-teman. Nah, cukup jelas, teman-teman. addroom_bypass. Klik satu kali dan pilih bypass Google akun 2024, teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman pilih menu yang tulisannya setting dan klik open ya. Dan diarahkan ke tampilan pengaturan handphonenya. Oke, kita coba lihat handphone ini versi Android 13. Jadi sudah versi terbaru ya. Jadi cara bypass lupa akun email ini caranya, teman-teman. Nah, sudah versi 13. Oke, selanjutnya kembali kita pilih sistem. Ini sistem ya, teman-teman. Dan selanjutnya pilih phone clone, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman langsung pilih saja. Di sini ada dua menu. Pilih menu yang paling atas dan pilih mengerti. Klik saat aplikasi ini digunakan dan klik izinkan. Nah, di sini akan muncul kode QR. Kita kembali saja
dan pilih yang menu bawah teman-teman, yang telepon baru atau yang telepon lama ya, yang tadi ya teman-teman, dan klik mengerti dan pilih saat ini diizinkan dan akan diarahkan ke tampilan kamera seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kalian harus siapkan handphone bantuan. Handphone apa saja, merek apa saja, bebas ya teman-teman. Yang penting handphone bantuannya juga ada sambungan ke internet, bisa menggunakan wifi atau kartu SIM yang ada datanya. Dan sekarang kita masuk ke handphone bantuan, yaitu menggunakan Play Store. Masuk di Play Store dan pilih pencarian, dan kita download aplikasinya teman-teman. Yang pertama yang kita harus download yaitu EasyShare. Nah, ini EasyShare, jelas ya teman-teman, EasyShare. Klik EasyShare dan kalian unduh atau install ya. Di sini saya sebelumnya sudah menginstal teman-teman. Di situ sudah ada keterangan buka ya. Itu artinya saya sudah menginstal agar lebih cepat proses videonya teman-teman. Selanjutnya aplikasi kedua teman-teman, ketik Activity Launcher. Nah, di sini teman-teman, Activity Launcher sudah muncul ya. Langsung kalian sentuh atau klik Activity Launcher. Tampilannya seperti itu teman-teman. Nah, yang ini ya tampilannya, kalian install atau kalian download. Di sini saya sudah download sebelumnya dan sudah install. Di sini tampilannya seperti ini, EasyShare dan Activity Launcher. Jadi bahasanya penelusuran teman-teman. Untuk bahasa Inggrisnya Activity Launcher. Langsung klik EasyShare-nya teman-teman. Dan pilih OK atau selesai dan pilih phone clone. Dan teman-teman pilih ini ya, yang menu paling atas. Nah, kita nyalakan terlebih dahulu nih. Dan kita kembali dan kita klik lanjutkan. Dan kita nyalakan kembali untuk aplikasi EasyShare-nya. Dan kita kembali ya teman-teman setelah kita nyalakan. Dan kita pilih kembali teman-teman. Pilih Android dan kita klik mengerti. Kita klik izinkan. Nah, di sini tampilan kamera. Jadi kita cari yang tampilan barcode teman-teman. Kita kembali saja. Pilih yang menu atas. Yang ini teman-teman. Nah, di sini akan muncul tampilan barcode-nya. Untuk handphone bantuannya. Untuk telepon handphone yang lupa email atau akun Google, tampilannya kamera. Kita scan barcode yang ada di handphone bantuannya, secara otomatis akan terhubung, akan menyambungkan ke handphone bantuan teman-teman. Nah, di situ sudah sama-sama tersambung. Klik mengerti ya di handphone bantuannya teman-teman. Klik mengerti, lalu klik izinkan. Terus klik izinkan teman-teman. Nah, di sini sudah tersambung teman-teman. Oke, setelah tersambung teman-teman, di handphone bantuan buang checklistnya semua terlebih dahulu, karena kita membutuhkan satu aplikasi saja yang mau kita kirim teman-teman. Buang semua checklist terlebih dahulu dan sentuh panah di aplikasi. Dan pilih penelusuran atau activity launcher yang gambarnya seperti ini teman-teman. Penelusuran aktivitas checklist teman-teman. Lalu kalian klik OK di bawah. Oke, sudah terchecklist ya. Jadi klik OK. Nah, selanjutnya pilih proses pengeklonan teman-teman, yaitu klik berikutnya. Selanjutnya mulai pengeklonan atau pengiriman teman-teman. Oke, secara otomatis akan ditransfer ya aplikasinya ke handphone yang lupa email atau akun Google. Dan di sini sudah ada keterangan selesai. Dan di sini juga ada keterangan selesai tercentang seperti itu teman-teman. Oke, untuk handphone bantuannya kita singkirkan terlebih dahulu. Kita fokus ke HP yang lupa email atau akun Google-nya. Selanjutnya pilih gambar jam di pojok kanan atas dan klik aplikasi dan kita buka penelusuran aktivitas ini teman-teman. Kita klik OK.
kita tunggu ya teman-teman ya. Biarkan proses penelusuran ini ada taskbar berjalan sampai dengan penuh dan terbuka aplikasinya. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman pilih penyiapan Android. Kita pilih menu penyiapan Android, kita cari yaitu awalnya huruf P, teman-teman. Huruf P, kita tunggu, kita cari huruf P, teman-teman. Oke, sini sudah tutupkan penyiapan Android dan kita cari yang tidak ada gambar gearnya, teman-teman. Nah, di sini nggak ada gambar gearnya ya. Yang lain kan ada gambar gearnya. Cari yang nggak ada gambar gearnya, lalu kalian sentuh satu kali dan sentuh lagi kalau tidak bisa disentuh. Nah, ketampilan seperti ini, teman-teman langsung ikuti yang saya arahkan. Kita klik lewati. Kita tunggu, di sini ada keterangan penyiapan Android. Kita klik berikutnya. Gunakan akun Google saya, cukup diklik saja teman-teman. Nah, jika masuk ke tampilan seperti itu, klik berikutnya dan klik berikutnya kembali dan sentuh berikutnya, klik berikutnya lagi, lalu klik yang tombol kembali teman-teman dan klik berikutnya. Nah, masuk menggunakan akun Google saya dan lalu pilih berikutnya, lalu pilih berikutnya lagi sampai masuk ke tampilan kode seperti ini teman-teman, yaitu V2310 dan ada kodenya ya. Dan di handphone bantuan kita masuk ke Google ya teman-teman. Perhatikan di sini finishnya teman-teman. Masuk ke Google. Oke teman-teman, setelah masuk ke Google, teman-teman ketik saja di pencarian Setup My Device. Jadi tulisannya seperti ini teman-teman. Setup My Device, seperti itu ya. Setup My Device, langsung klik saja Setup My Device. Nah, secara otomatis akan muncul mulai seperti itu, lalu klik berikutnya. Ingat teman-teman, di handphone bantuannya kan ada email dan pastinya ada password emailnya. Jadi kalian harus ingat dengan password email di HP bantuannya. Karena nanti akan dimintai password email pada handphone yang terkunci akun. Nah, di sini sudah sama. Selanjutnya klik selanjutnya. Dan lanjut klik siap atau oke ya teman-teman. Nah, di sini ya, kita klik saja atau sentuh saja satu kali. Nah, di sini akan mentransfer email teman-teman. Dari handphone bantuannya akan mentransfer email ke handphone yang lupa email atau akun Google. Intinya seperti itu teman-teman. Menggunakan Google yaitu Setup My Device. Nah, di sini akan dimintai password email yang ada di handphone bantuan. Kalian masukkan password emailnya. Jadi harus ingat teman-teman password emailnya. Kalau nggak ingat nggak bisa teman-teman bisa masuk ke tampilan menu. Jadi harus ingat dengan password email yang ada di handphone bantuannya. Nah, di sini kita tinggal masukkan password emailnya lalu klik selanjutnya teman-teman. Nah, masukkan di sini ya. Jadi masukkan di sini teman-teman password email. Ingat password akun yang ada di handphone bantuannya teman-teman. Paham teman-teman? Lalu klik selanjutnya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, setelah itu teman-teman ada keterangan selanjutnya atau lewati, klik saja dan kembali. Oke, kembali ke awal seperti ini. Setelah itu kalian
restart handphonenya ya. Jadi di handphone lupa email atau akun Google-nya, kalian kembali ke tampilan awal dan restart handphonenya. Jadi hidupkan dan matikan maksudnya, dan hidupkan ulang teman-teman. Oke, sekarang kita fokus ke handphone yang lupa email ya. Untuk handphone bantuannya kita singkirkan, itu tugasnya sudah selesai. Di sini kita sudah beralih ke finish teman-teman. Sebentar lagi akan bisa masuk di tampilan menu. Kalian bisa membuat email atau akun Google yang baru jika sudah terhapus atau terbypass. Kita klik mulai. Ikuti arahan di video ya teman-teman ya. Oke, pilih jangan salin jika ada tampilan seperti ini. Dan kita tunggu lagi. Di sini ada keterangan memeriksa info. Jika nanti dimintain tampilan seperti ini, teman-teman klik lewati ya. Di sini ada keterangan lewati. Cukup lewati. Jika tidak ada keterangan lewati, langsung ada email yang tertera, langsung kalian klik selanjutnya saja. Oke. Untuk tampilan lock screen seperti ini, kalian lompati atau lewati ya. Dan di sini kita buang checklistnya dan klik OK. Kita tunggu lagi di sini penyiapan ponsel dan pilih selanjutnya atau berikutnya. Dan di sini kita buang checklistnya dan kita pilih lompati atau lewati teman-teman. Dan langsung kita klik berikutnya, dan di sini kita klik mulai. Jadi secara otomatis handphone ini sudah bisa masuk di tampilan menu teman-teman. Oke, kita kembali ke awal seperti tadi, sama kita setup ulang teman-teman. Oke, kita tunggu setup ulang. Nah, pilih jangan salin. Oke, seperti biasa kita setup kembali teman-teman. Kita ulangi lagi dan kita klik lewati lagi ya. Kita klik setuju. Nah, di sini kita lewati teman-teman. Di sini kita setup 2 kali ya. Biasanya 1 kali sudah selesai. Entah kenapa tiba-tiba handphone ini minta setup 2 kali. Oke, kita lompati atau lewati dan pilih. Nah, di sini sudah masuk di ColorOS-nya dan klik mulai. Nah, sudah masuk di tampilan menu teman-teman. Mantap. Jadi handphone ini sudah kalian bisa masukkan email yang baru atau buat email yang baru teman-teman. Yang mudah diingat agar tidak lupa email atau akun Google lagi. Jadi kalau kalian ingat dengan email atau akun Google-nya, ketika handphone kalian terkunci sandi atau pola atau password, jadi teman-teman bisa reset menggunakan recovery atau menggunakan setup my device. Nah, di sini Androidnya sudah Android 13, jadi sudah terbaru. Oke, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.